Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya, pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor perindustrian yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2023. PT Multihana Kreasindo Tbk atau dengan kode emiten MHKI. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat di slide di samping saya, kapan sih harga penawarannya dan berapa besaran harga IPO yang akan ditawarkan. Ya, kalau kita lihat di mana untuk MHKI atau Multihana Kreasindo Tbk masuk dalam sektor perindustrian dan harga penawarannya berkisar di 160 hingga 200 rupiah per lembar saham. Dan untuk tanggal penawarannya di sini di 2 hingga 4 April 2024 dan penjatahannya akan jatuh di 4 April 2024 serta pendistribusian sahamnya akan jatuh pada tanggal 5 April 2024 dan akan melantai di 16 April 2024. Dan di sini kalau kita lihat untuk saham yang ditawarkan sebanyak 7,5 juta lot atau di sini total sahamnya sekitar 20% yang akan ke publik. Dan dana IPO yang diraih kalau kita lihat di sini sekitar 120 miliar hingga 150 miliar saja. Dan di sini untuk market cap-nya di 600 miliar hingga 750 miliar. Untuk penjamin emisinya di sini ada NH Korindo Sekuritas dan di mana MHK ini masuk di dalam papan pengembangan nih. Dan untuk selanjutnya kita juga bisa mengintip untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari MHKI. Ya, kalau kita lihat di sini dibagi menjadi 3 ya. Jadi dibagi menjadi 3 lalu dirinci kembali. Yang pertama ini adalah sekitar 78,33% di mana akan digunakan perseroan untuk capex atau capital expenditure atau belanja modal. Di sini dirinci lagi dari capex sekitar 78% akan dibagi menjadi 5. Yang pertama sekitar 58,10% untuk pembangunan kantor dan pabrik di Lamongan yang rencananya nantinya akan dibangun oleh pihak ketiga. Jadi di sini beberapa untuk rinciannya justru memang dioper kepada pihak ketiga. Kemudian 7,76% untuk pembelian kendaraan operasional perseroan sebanyak 9 unit. Kemudian juga 0,61% untuk pembelian peralatan kantor dan 14,54% untuk pembelian peralatan pabrik juga untuk perseroan dan 18,99% nantinya untuk digunakan untuk pembelian mesin dan juga untuk penunjang yang akan dibeli dari pihak ketiga juga. Dan kemudian untuk yang kedua di sini 39,68% akan digunakan untuk capex tapi yang di head office yaitu dengan rincian 38,70% akan digunakan untuk pembelian kendaraan juga sebanyak 15 unit yang dimana juga untuk menopang untuk pendapatan dari perseroan nantinya. Kemudian 61,30% digunakan untuk kembali membeli mesin tapi di head office-nya. Kemudian sisanya akan digunakan untuk modal kerja atau working capital yaitu dengan penambahan persediaan, kemudian untuk juga biaya operasional dan di sini juga untuk kebutuhan perseroan dalam mendukung kinerja maupun juga penjualan dari perseroan. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat bisnisnya seperti apa sih dari MHKI. Ya, kalau kita lihat di mana Multihana Kreasindo ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah industri B3. Jadi limbah dari B3 ini adalah limbah yang beracun dan juga berbahaya yang biasanya dapat mencemarkan lingkungan dan juga kesehatan manusia. Tapi di sini bukan hanya untuk B3 saja, ada juga non B3 ya. Jadi mereka ini menerapkan 3R yaitu reuse, recycling, kemudian juga recovery yang dimana terintegrasi memiliki unit bisnis seperti ada pengangkutan, kemudian juga ada pengumpulan, pengolahan dan juga pemanfaatan dari limbah B3. Jadi di sini adalah pengelolaan atau pemanfaatan dari limbah B3 yang ada dan juga non B3. Dan kita juga bisa melihat kinerja keuangannya. Menarik gak sih bisnis tersebut? Ya, kalau kita bergeser di laporan laba ruginya di sini per 30 September 2023 sesuai dengan prospektus perseroan. Di mana kalau kita lihat di sini pendapatan ini meningkat sekitar 13% dari 95,3 miliar rupiah menjadi 108,003 miliar rupiah per September 2023. Jadi di sini ada peningkatan pendapatan sekitar 13%. Dan di sini menariknya ketika pendapatannya meningkat, di sini justru beban pokoknya itu turun sekitar 4% dari 46,6
3 miliar menjadi 44,55 miliar rupiah. Sehingga kalau kita lihat hasil laba kotornya otomatis meningkat karena pendapatannya meningkat dan juga bebannya di sini ada efisiensi dari beban pokok pendapatan. Di sini laba kotornya meningkat sekitar 30%, cukup baik, dari 48,7 miliar menjadi 63,45 miliar rupiah. Tapi kalau kita lihat di sini laba kotor ada peningkatan sekitar 30% ya. Tapi sayangnya di sini justru laba bersihnya turun sekitar 5,6%. Yaitu dari 24,6 miliar menjadi 23,25 miliar saja. Jadi kalau kita lihat di sini di mana ada laba sebelum pajak penghasilan. Jadi di sini laba sebelum pajak penghasilan ada penurunan dari 31,9 miliar menjadi 30,07 miliar rupiah saja. Jadi di sini untuk penurunan dari laba sebelum pajak yaitu berasal adanya tingginya dari beban-beban usaha dan juga turunnya pendapatan lain-lain. Sehingga meskipun pendapatan dan juga beban pokoknya meningkat atau laba kotornya meningkat, tapi sayangnya beban usaha dan juga turunnya pendapatan lain-lain masih menggerus dari laba perseroan sehingga turun sekitar 5,6%. Kemudian kalau kita bergeser di mana di rincian pendapatannya, jadi di sini perseroan ada 2 kontribusi pendapatan. Di sini ada dari jasa, kemudian juga ada menjual barang. Jadi kalau kita lihat di sini jasanya paling besar atau kontribusinya sekitar 62,66%, sedangkan untuk penjualan barangnya sekitar 37,34%. Dan untuk pendapatannya sendiri berasal dari 2 pihak, yaitu pihak berelasi dan juga pihak ketiga. Di sini memang paling besar itu ada di pihak ketiga. Kalau kita lihat pihak berelasi hanya 0,16% saja dan pihak ketiga sekitar 99,84%. Di mana 99,84% ini 25%-nya berasal dari kontribusi PLN Persero. Jadi di sini PLN termasuk salah satu klien dari MHKI juga. Kemudian kita juga bisa melihat rasio keuangan dari perseroan. Ya, dimana kan tadi harga IPO-nya itu sekitar 160 hingga 200 rupiah per lembar saham. Tapi kalau kita hitung secara book value-nya, di sini kita hanya mendapatkan di 113 hingga 121 rupiah saja. Yang menandakan bahwa harga IPO-nya yang ditawarkan sekarang atau saat ini adalah berada di harga kewajarannya. Sehingga PBV-nya atau price book value-nya berada di 1,42 hingga 1,66 atau di atas atau lebih dari satu yang menandakan berarti over value atau mahal. Namun kalau kita menghitung dari gross profit margin-nya atau dalam mencatatkan margin di sini cukup baik perseroan di 58,75%. Sehingga dalam mencatat laba bersih atau net profit margin-nya yang cukup baik di 21,53%. Namun kalau kita lihat return on equity-nya sendiri hanya di 7,69% saja per September 2023. Nah, hal ini sudah berada di rata-rata industrinya sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya cukup baik. Namun sayangnya kalau kita lihat return on assetnya di sini justru di bawah rata-rata industri dari pengolahan limbah. Di sini untuk ROA dari MHKI sendiri di 7,12% saja. Sedangkan untuk rata-rata industrinya itu biasanya ada di sekitar 12%. Sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih masih cukup baik dan kurang efisien. Namun kalau kita hitung di sini secara debt equity ratio-nya sendiri, debt equity ratio ini angkanya cukup baik sekali, hanya di 8,05% saja. Sedangkan kalau kita lihat di sini hutangnya berarti lebih kecil dibandingkan dengan total modalnya. Jadi kalau kita lihat secara laporan keuangan per 30 September 2023, total modalnya itu sekitar 302,46 miliar, sedangkan hutangnya hanya 24,34 miliar saja, sehingga DR-nya kecil. Sehingga hal ini menandakan bahwa dalam membayar kewajiban terhadap modal cukup baik dan cukup sehat. Dan di sini likuiditasnya atau current ratio-nya juga berada di angka yang cukup baik ya, di 346,56%. Berarti di sini cash-nya cukup rich atau likuiditasnya cukup besar sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar cukup sehat. Dan selanjutnya kita bisa melihat siapa saja sih kompetitor dari Perseroan. Ya, di sini untuk kompetitornya ada 2 nih, di mana ada TBS Energi Utama Tbk atau TOBA, di mana kemarin itu TOBA baru saja melalui anak usahanya belum lama ini mulai
melakukan bisnis yang sama dengan MHKI, yaitu adalah pengelolaan limbah atau pengelolaan sampah melalui anak usahanya PT Solusi Bersih TBS. Nah, jadi di sini kemudian ada MPX Logistik International Tbk atau MPXL yang dimana juga belum lama listing di 9 Mei 2023. Jadi di sini untuk kompetitornya ada dua dari Toba dan juga MPXL. Kalau kita lihat secara price book value-nya di sini Toba paling murah ya atau under value di 0,43. Sedangkan untuk MHKI di 1,4 hingga 1,6. Dan untuk MPXL berada di cukup over value atau di mana investor harus membayar 3 kali lebih mahal di PBV 3,57. Kemudian di sini untuk gross profit marginnya MHKI masih lebih unggul dibandingkan Toba dan juga MPXL di mana marginnya di atas 50%, sedangkan Toba dan MPXL masih di bawah 20%. Kemudian MPM-nya sendiri juga MHKI tercatat di atas 20% dan Toba dan MPXL saya masih di bawah rata-rata industrinya di bawah 10%. Kemudian kita juga bisa melihat prospek bisnis dari perseroan. Ya, jadi di sini di samping saya yang hijau ini ada data dari Bappenas ya. Kalau kita lihat di mana di sini adalah kontribusi untuk air pengelolaan sampah, limbah dan juga daur ulang ini termasuk cukup besar ke produk domestik bruto di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di mana per kuartal 4 2022 kontribusinya hanya 2,8% saja. Dan di kuartal 2 2023 di sini datanya baru sampai kuartal 2 2023 dari perpustakaan Bappenas di sini tercatat 4,8%. Di kuartal 2 saja sudah tercatat 4,8%. Berarti sudah lebih tinggi dibandingkan kuartal 4 2022 yang hanya tercatat 2,8%. Yang di sini menandakan bahwa kontribusi dari air, kemudian ada pengolahan sampah, limbah dan juga daur ulang di sini berkontribusi 4,8% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau PDB Indonesia di tahun 2023. Kemudian kalau kita lihat di sini di sampingnya di sini juga ada dari data Bappenas ya, kalau kita lihat di sini ada nilai ekspor di mana untuk bioetanol dalam limbah seperti scrap, kemudian ada residu dan juga bahan baku sekuler. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yang paling bawah di sini adalah limbah karet ya, di mana memang limbah karet ini masih tipis untuk kontribusinya. Kemudian juga ada limbah makanan, ada tekstil, ada makanan non hewan dan juga limbah tembaga yang memang kalau kita lihat di sini tercatat cukup turun di tahun 2022. Nah, kira-kira untuk IPO MHK ini layak dikoleksi atau tidak ya? Ya kita bisa lihat di mana tadi kontribusinya memang cukup baik terhadap PDB RI, tapi sayangnya harganya masih cukup mahal atau over value dengan PBV di atas 1. Sehingga ini masih menjadi bahan pertimbangan untuk para calon investornya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch.